Sebenarnya emang kenapa sih susunan gigi itu harus dirapikan ya, Kris? Nah, jadi malah tanya ya, Kris ya, gitu loh. Kenapa Kris kira-kira, Kris? Supaya oklusi giginya dapat, dokter. Wah, ini sih sudah terlalu canggih ini, ya gitu. Sebenarnya tuh ya, malah kadang-kadang masyarakat itu perlu diedukasinya tuh nggak cuma sekedar perbedaan rumah sakit dasar dan rumah sakit gigi mulut gitu. Tapi orang itu mungkin familiar dengan ada dokter anak gitu ya. Kemudian ada dokter penyakit dalam gitu, dokter macam THT dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak paham kalau ternyata di kedokteran gigi itu juga ada spesialisasinya gitu. Tapi mungkin sekarang sudah banyak juga yang teredukasi, banyak juga yang sudah tahu mungkin sekarang. Kalau yang bahasanya tidak terlalu aneh-aneh gitu ya, atau maksudnya yang lebih gampang dimengerti orang itu kayak bedah mulut gitu ya. Itu salah satu bagian dari kedokteran gigi, ada spesialisasi bedah mulut. Kemudian ada spesialisasi konservasi gitu. Orang nggak ngerti nih konservasi apa gitu ya. Jangan-jangan dipikir konservasi hutan gitu kali ya. Nah, dokter gigi spesialis konservasi itu adalah mereka-mereka yang belajar untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Jadi kalau misalnya tadi ada kavitas gitu, kavitas itu lubang gitu ya, ada gigi berlubang gitu, itu adalah spesialis konservasi yang lebih memfokuskan pada gigi berlubang, lubangnya biasa sampai yang lubangnya itu dalam sehingga butuh perawatan saluran akar gitu dan seterusnya. Kemudian merestorasi gigi ini sehingga pasien itu merasa nyaman lagi menggunakan giginya, yang dalam artian ini kan masih giginya sendiri yang tadinya rusak tetapi kemudian dipertahankan supaya bisa kembali lagi berfungsi sebagaimana seharusnya begitu. Kemudian yang ketiga ada spesialisasi ortodonsi. Nah ini mungkin kalau orto sudah, kalau masyarakat kota besar mungkin tidak asing ya gitu. Kalau Kris sendiri mungkin gantian aku tanya sama Kris nih. Kris kalau dengar orang ngomong orto gitu, ngerti nggak Kris? Yang aku tahu tentang kawat gigi, behel itu. Gitu ya kira-kira gitu. Betul. Ya. Intinya adalah merapikan gigi gitu kan, merapikan susunan gigi gitu. Sebenarnya emang kenapa sih susunan gigi itu harus dirapikan ya, Kris? Nah, jadi malah tanya ya, Kris ya, gitu loh. Kenapa kira-kira, Kris? Supaya oklusi giginya dapat, dokter. Wah, ini sih sudah terlalu canggih ini, gitu. Ini udah ngerti nih kayaknya. Orang kan kecenderungannya kalau bicara meratakan gigi lebih pada estetika gitu ya. Padahal sebetulnya nggak cuma estetika gitu. Gigi itu kan ada tonjol-tonjolnya ya. Diciptakan ada tonjol-tonjolnya dari yang maha hebat itu tentu ada fungsinya gitu kan. Dan tonjol-tonjol ini kan dibuat sedemikian rupa gitu sehingga fungsi pengunyahan efisien dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu giginya tidak rapi gitu, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap tadi ketemunya tadi antara tonjol dengan lereng dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, itu ortodonsi adalah kemudian merapikan gigi dan kemudian mengembalikan kepada oklusi idealnya, sehingga tadi fungsi-fungsi adanya gigi dalam mulut itu menjadi seimbang lagi, kembali lagi gitu. Kemudian ada lagi spesialisasi prostodonsi. Kalau prostodonsi itu kayaknya gigi tiruan gitu, gigi palsu gitu. Jadi kalau tadi konservasi itu benar-benar masih ada giginya sendiri kemudian direstorasi, ada memang mungkin overlap dengan prostodonsi. Karena prostodonsi itu membuatkan gigi palsu. Jadi bisa jadi masih giginya sendiri tapi kemudian dipakein jaket gitu ya, Kris ya. Itu yang paling sederhananya gitu kan. Tapi bisa juga ada yang tidak ada giginya gitu. Tidak ada gigi ini kan juga macam-macam ya, Kris. Ada yang tidak ada giginya cuma 1, cuma 2 gitu. Kanan kiri, atas bawah kayak gitu kan ya. Atau malah yang kalau misalnya sudah lansia malah nggak ada giginya sama sekali. Jadi harus pakai gigi tiruan yang full kayak gitu.
itu adalah bidang prostodonsi. Termasuk di situ ada implan apa segala macam lah, pokoknya macam-macam sebenarnya yang dikerjakan di prostodonsi. Meskipun implan bukan hanya spesialis prostodonsi saja yang mengerjakan. Ada spesialisasi perio, bedah mulut juga mengerjakan implan. Karena memang ada beberapa yang mungkin dalam satu mulut gitu ya Chris ya gitu. Mungkin menjadi ada sedikit yang overlap gitu ya antara ilmunya ini gitu. Tapi kan tujuannya ya tadi supaya kembali lagi gigi-gigi ini atau keseimbangan dalam mulut ini kembali lagi. Kemudian yang kelima ada perio. Gitu. Kalau perio itu penyangga gigi gitu. Jadi meskipun konservasi sudah merapikan giginya sedemikian rupa gitu ya, tetapi kalau ternyata problemnya itu adalah pada jaringan penunjangnya gitu, nggak optimal juga gitu. Nah karena jaringan penunjang ini juga harus sehat gitu. Nah ini adalah mereka-mereka yang perio itu tadi mempelajari itu. Ilmu periodonsi itu mempelajari tentang jaringan penyangga gigi sehingga tidak hanya gigi, tetapi juga struktur-struktur di sekitarnya itu dalam kondisi sehat. Gitu. Kalau kayak bersingkaran gigi gitu ya, ada disebut dengan tulangnya turun, apa segala macam kayak gitu tuh teman-teman di perio itu gitu ya. Terus yang keenam itu ada penyakit mulut, Chris. Penyakit mulut itu ya semacam-macam, Chris. Kalau misalnya nge-googling deh gitu tentang penyakit mulut gitu, wah gitu. Dari yang simple yang bisa sembuh sendiri kayak sariawan sampai sariawan yang nggak bisa sembuh sendiri, jadi mungkin harus ada treatmentnya. Tumor dalam mulut, apalah segala dalam mulut, mungkin ya kalau kayak gambar-gambar di kemasan rokok itu ya gitu, itu serem-serem kayak begitu ya, itu dipelajari di penyakit mulut. Oh ada lagi radiologi gitu ya, radiologi dental gitu kan, nah itu juga ada mempelajari tentang radiologi. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai gigi anak, spesialisasi kedokteran gigi anak. Orang tuh kadang-kadang mikirnya taunya adanya cuma dokter anak, mereka tidak tahu ada dokter gigi yang spesialis mengerjakan gigi anak kayak gitu. Nah, gigi anak itu ya semua tadi yang diomongin tadi, dari nambel, cabut, apalah segala macam dipelajari pada ilmu kedokteran gigi anak, hanya subjeknya yang berbeda gitu. Subjeknya ini pada anak gitu kan. Jadi ya kadang-kadang kalau di anak itu pekerjaannya mungkin hanya nyabut gigi goyang gitu, tapi untuk bisa kecabutnya itu seru juga tuh Chris. Maka di kedokteran gigi anak kita mengajarkan mengenai masalah manajemen perilaku gitu. Kemudian juga ada psikologinya gitu, bagaimana supaya dokter gigi itu bisa komunikasi dengan anak, timbul trust, anak percaya, dan anak kemudian ya tadi pekerjaan-pekerjaan di dalam mulutnya bisa dikerjakan dengan baik. Kenapa saya menciptakan spesialisasi ini? Karena berkaitan nih sekarang dengan pertanyaan tadi. Lalu bedanya apa antara rumah sakit dengan rumah sakit gigi mulut gitu. Nah di rumah sakit gigi mulut ini kita ada ruangan yang kita sebut dengan klinik eksekutif gitu. Di dalam klinik eksekutif tuh banyak ruangan-ruangan yang sesuai dengan spesialisasinya tadi. Jadi ada ruangan yang khusus untuk konservasi, prosto, orto, dan semua tuh ada ruangannya gitu. Jadi kalau misalnya pasien ke rumah sakit umum mau ketemu dokter gigi anak deh gitu, bisa jadi tidak selalu ada gitu, mungkin baru adanya nanti sore atau besok misalnya begitu. Nah di kami karena ada ruangannya sendiri-sendiri, mau datang kapan saja itu ada gitu, karena ya memang kita bedanya di situ, kita menyediakan semua spesialis-spesialis itu tadi. Tapi kalau untuk mahasiswa profesi itu pun juga dikerjakan di bawah bimbingan DPJP itu tadi begitu. Kayaknya hidup itu penuh tantangan ya Chris. Udah tertulis itu kayaknya Chris. Di Quran aja tuh ada surat yang bilang bahwa dari saat selesaikan urusanmu kayak gitu dan bersiap untuk urusan berikutnya gitu. Jadi memang kayaknya manusia tuh hidup penuh dengan tantangan. Nah kembali lagi tentang tantangan rumah sakit gigi mulut. Tidak dalam masa pandemi pun tantangannya ada. Terlebih sekarang tantangan di masa pandemi gitu. Kita itu harus bekerja yang pasien nih gitu tetap tertangani masalah dalam mulutnya,
tetapi juga penularan itu harus betul-betul jangan sampai terjadi penularan. Untuk supaya bekerja ini bisa nyaman gitu ya, penularan itu bisa dihindari dan lain sebagainya. Sekarang sih ya, sekarang sudah lebih nyaman ya gitu ya. Masyarakat tervaksin, kami juga di di RSGM ini juga sudah tervaksin, bahkan sebagai nakes tenaga kesehatan tuh juga ada vaksinasi booster gitu ya. Jadi sudah divaksin booster juga gitu. Tapi kan tetap ya, kalau dulu ibaratnya mungkin hanya 1 lembar masker cukup ya Kris ya gitu. Sekarang nggak cukup itu kayaknya gitu. Pakai APD, kemudian maskernya khusus dan lain sebagainya gitu. HEPA filter, pakai exhaust, pakai vakum, segala macamnya. Itu kan tentu harus disiapkan kayak gitu, tetapi sementara kita membatasi pasien ya Kris ya. Jadi pasiennya berkurang kayak gitu, tetapi yang yang dibutuhkan macem-macem gitu kan, jadinya harus mikir nih gimana ini caranya bisa dapat pembiayaan kayak gitu. Salah satu upaya ini sudah berjalan tetapi mau kita tingkatkan itu teledentistry gitu ya. Itu mungkin juga sebagai salah satu peluang gitu, atau peluang dalam hal ini tuh ada masukan untuk rumah sakit, meskipun tentu tidak sebesar kalau kita benar-benar merawat pasien gitu ya. Tetapi pasien juga kalau misalnya masih bisa dengan edukasi dulu, atau maksudnya dengan apalah nanti yang disarankan oleh dokternya gitu, itu teratasi ya lumayan ya, jadi tidak usah terlalu banyak ke rumah sakit kalau misalnya bisa ditangani di luar. Tapi kalau misalnya memang harus ketemu dokter ya nggak apa-apa gitu, tapi teledentistry ini sudah bisa menyaring gitu. Kalau perlu memang ada swab dan lain sebagainya kan, tapi itu semua tergantung permintaan dokternya ya. Jadi kadang-kadang ada dokter yang kalau sudah vaksinnya lengkap dan dokternya sendiri pun juga sudah divaksin lengkap kayak gitu, dengan pakai APD, saya tidak mengharuskan bahwa pasien itu harus di swab antigen, tidak gitu. Jadi lihat kasusnya, karena kan ada screening dulu nih gitu. Jadi kalau misalnya memang mencurigakan ya diperiksa gitu kan. Tapi kalau tidak mencurigakan, kemudian tadi vaksinnya sudah lengkap dan lain sebagainya, dokternya juga tidak menuntut juga kayak gitu, ya sudah ya, biasa saja gitu ya, kita lakukan perawatan biasa. Tetapi ya tadi tetaplah ya harus ada kehati-hatian, tetap harus ada ya APD-nya tetap diperhatikan gitu. Bukan berarti terus karena sudah vaksin, sudah ini terus loss begitu saja, memang tidak. Zamannya memang tampaknya sudah tidak bisa kembali yang zaman dulu gitu ya. Mungkin belum bisa untuk seperti itu langsung, mungkin bertahap ya gitu, akan kita longgarkan sedikit-sedikit ya. Kayak tadi selektif pasiennya mungkin sekarang sudah bisa selektifnya lebih longgar gitu. Swab antigen sudah berkurang ya, yang tadi saya jelaskan. Neng, Ibu doain ya Neng bisa sekolah lagi. Aku kok diomongin gitu ya? Atau jangan-jangan kamu dianggap belum lulus SMA kali ini? Tidak hanya anak loh yang takut sama dokter gigi. Dokter gigi yang takut sama anak itu juga banyak loh. Bukan anak yang nangis, Kris. Mahasiswanya yang nangis, Kris. Gitu. Sehingga anak ini begitu dilihat gitu, saya sudah tahu nih wajah kok ada yang